Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua, kembali lagi bersama saya di Aufa Channel. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana cara mendeteksi atau mengecek kadar emisi gas buang pada suatu kendaraan. Jadi di dalam gas buang itu terdapat beberapa macam zat atau gas ya, yang salah satu diantaranya adalah ada CO2, ada O2, terus ada NOx dan karbon monoksida gitu ya, atau ada uap air juga. Nah, jadi untuk mendeteksi gas buang tersebut kita membutuhkan suatu alat yang namanya gas analyzer atau emission gas analyzer. Nah, untuk alatnya sendiri seperti apa bisa kita lihat ke belakang ini ya. Ini di sini saya di tempat kerja saya ini ada dua buah emisi gas analyzer. Nah, ini di sini ada dua ya. Ini yang bawah ini mereknya adalah merek Kirotech ya. Nah, ini ada dua ya. Bedanya apa? Bedanya tidak ada. Jadi fungsi dari kedua alat ini adalah sama. Cuman antara pabrikan A dan B ini mengeluarkan dengan model atau bentuk yang berbeda, tapi dengan fungsi yang sama. Sebelum melakukan pengecekan gas analyzer atau emisi gas buang, langkah yang pertama kita lakukan adalah menghidupkan mobil. Jadi kita memastikan bahwa kendaraan sudah dalam kondisi kerja, dalam suhu kerja mesin ya. Jadi kalau diukur dengan suhu kerja mesin itu di antara 80 derajat ke atas ya. Soalnya kenapa? Ketika mesin dalam kondisi dingin, itu campuran udara dan bahan bakar itu masih gemuk atau masih tinggi ya. Jadi itu enggak campuran yang optimal atau yang realita yang ada di dalam kendaraan itu ya. Ini bisa kita start dulu mesinnya. Nah, kita start dulu mesinnya. Nah, bisa kita lihat di panel instrumen ini posisi check engine-nya sudah mati. Dan ketika kita melakukan pemeriksaan pada gas analyzer, pastikan tidak ada trouble pada mesin. Nah, untuk mengetahuinya gimana kita bisa melihat check engine yang ada di sini. Jadi ketika mesin keadaan nyala atau hidup, check engine harus dalam posisi mati. Nah, kalau di sini check engine-nya kok menyala, berarti di dalam mesin, di dalam sistem mesin ada sebuah trouble atau kerusakan. Nah, ini kita tunggu beberapa menit sampai dicapai suhu kerja mesin atau suhu yang optimal, atau bisa kita lihat nanti RPM-nya mulai turun ya. Jadi di kisaran 800 sampai 1000 RPM ya, atau sesuai dengan standar masing-masing mesinnya. Nah, dan pastikan juga ketika melakukan pengecekan emisi gas buang ini AC dalam kondisi mati ya. AC dalam kondisi mati. Nah, kita tunggu sampai beberapa menit, biasanya sekitar sampai 2-3 menit. Mesin sudah dalam kondisi ready untuk dicek emisi gas buangnya. Nah, sembari menunggu mobil atau kendaraan ini dalam kondisi ready, kita bisa menyiapkan juga pada peralatannya. Kita hidupkan dulu emission gas analyzer ini dengan cara menghubungkan stop kontak pada sumber listrik atau sumber daya listrik. Nah, yang kedua, kita tekan tombol power yang ada pada bagian belakang mesin gas analyzer ini. Ini ada tombol powernya, kita tekan. Nah, ada bunyi tit atau bip ya. Nah, ini di sini di layarnya atau di monitornya langsung menyala. Nah, ketika sudah menyala, kita juga nggak bisa langsung menggunakan emisi gas analyzer ini. Kenapa? Karena kita ini harus menunggu sampai di sini di parameter angka ini di displaynya ini sampai kondisi ready. Jadi siap digunakan. Kurang lebihnya ini kalau kita lihat ada sekitar 150 detik ya. Jadi kita tunggu sampai di sini angkanya 0 dan di sini ada tulisan ready. Baru kita bisa menggunakan emisi gas analyzer ini. Gitu ya. Jadi kita tunggu terus sampai ini nanti alatnya siap digunakan ya. Sembari menunggu mesin dalam kondisi kerja,
juga menunggu alat itu untuk ready. Jadi dalam satu waktu yang bersamaan itu kita bisa mengerjakan dua hal sekaligus. Jadi nanti ketika mesinnya atau mobilnya sudah ready untuk dicek emisi gas buangnya, mesinnya juga sudah siap digunakan ya. Jadi kita tidak perlu menunggu lagi, menunggu mesin atau menunggu mobilnya siap digunakan. Jadi ketika alatnya sudah ready, mobilnya sudah ready, kita bisa bareng-bareng langsung melakukan pengecekan emisi gas buang. Oke teman-teman, ini bisa kita lihat ya, untuk di alatnya yang emission gas analyzer ini sudah ready. Ini ada tulisannya ready ya. Ini sudah gasnya sudah nol dan tidak ada detikan lagi yang hitungan mundurnya ya, sudah hilang dan alat ini berarti sudah ready atau siap digunakan. Nah, selanjutnya kita cek pada mobilnya apakah sudah siap digunakan atau belum. Nah, ini bisa kita lihat. Ini RPM-nya sudah turun ya. Ini RPM-nya sudah turun. Nah, sesuai standar ya. Di bawah 1000 ya. Soalnya tidak di AC ya. Ini sudah dalam kondisi optimal atau sudah tercapai suhu kerja mesinnya, dan ini kita langsung bisa kita lakukan pengecekan emisi gas buang gitu ya. Untuk melakukan pengecekan emisi gas buangnya, ini di bagian belakang. Nah, ini di bagian alatnya ini ada yang namanya probe. Nah, fungsi probe ini nanti kita masukkan ke dalam knalpot ya. Jadi kita masukkan ke dalam lubang knalpot untuk supaya probe ini bisa masuk dan bisa mengambil sampel gas buang yang berasal dari knalpot atau dari pembakaran mesin ya. Nah, sebelum kita menggunakan probe ini, kita pastikan bahwa saluran-saluran atau selang-selang yang ada pada probe ini dalam kondisi bagus dan tidak ada kebocoran, dan di filternya pun masih bersih, tidak ada uap airnya ya. Nanti kalau ada uap airnya banyak, kita lakukan penggantian filternya dulu, baru kita bisa menggunakan emisi gas buangnya ini atau emission gas analyzernya. Soalnya kenapa? Kalau di situ sudah banyak terkandung air, nanti hasil pembacaannya juga tidak akurat, gitu ya. Nah, caranya cukup mudah. Untuk ini saya lepas dulu pipa exhaustnya. Kenapa saya pasang pipa exhaust? Soalnya kendaraan ini berada pada ruang bengkel atau ruang tertutup ya. Jadi saya pasang pipa exhaust ini untuk membuang gas hasil pembakaran ke udara luar ya. Jadi tidak di dalam bengkel. Nah, untuk caranya kita ambil probe-nya ini tadi dan kita masukkan ke dalam lubang knalpot sampai pol mentok. Nah, setelah itu kita kembali ke tampilan layar utama pada emission gas analyzer. Nah, bagaimana untuk memulai mengukurnya? Ini bisa kita tekan pada bagian enter ya. Nah, ini bisa kita lihat sudah muncul angka-angka di CO0, HC0, CO2 00, O2 12, sekian ppm dan semakin turun ya. Nanti kita tunggu dulu sampai angkanya di angka yang optimal ya. Baru nanti kita print. Nah, untuk itu kita tunggu dulu sampai menunjukkan angka yang optimal, atau pada angka-angka ini sudah pergerakannya itu sudah naik turunnya cuma sedikit ya. Nah, kalau ini kan bisa kita lihat semakin turun ya. Nah, ini semakin turun. Nanti kalau sudah optimal nanti kita lakukan proses print data ya. Nah, sekilas untuk printernya ini menggunakan kertas di belakang ini. Ini bukan sembarang kertas ya. Jadi ini kertas yang dipakai adalah kertas karbon ya. Soalnya printernya ini tidak menggunakan tinta cair ya. Jadi ini menggunakan kertas karbon. Jadi ketika teman-teman nanti kalau mau lakukan penggantian kertasnya ini, jangan menggunakan kertas-kertas biasa, tapi gunakan kertas karbon yang biasanya sudah banyak tersedia di toko-toko buku atau toko-toko kertas ya. Nah, untuk pemasangannya cukup mudah, tinggal menaruh kertasnya di dalam, terus dimasukkan ke lubang printernya ini dan kita tutup kembali. Nah, itu sudah ready printnya. Nah,
Setelah kita tunggu beberapa saat, kita lihat sampai angka optimal juga bisa ditandai dengan kita melihat lambdanya, yaitu di kisaran angka 1 ya. Nah ini kan sudah optimal ya, langsung kita print aja. Bagaimana cara mengeprintnya? Kita tekan tombol print untuk mencetak ya, print, tekan 2 kali. Terus untuk ini adalah angka yang muncul 000 ini bisa kita ganti dengan plat nomor mobilnya. Nah, semisal angkanya nanti 2345 nomor platnya, bisa kita tulis ini angka 2. Untuk memindahkan ke angka yang selanjutnya kita tekan 0. Nah, langsung kita tekan angka 3, 0 lagi, 4, 0 lagi sampai 5, sampai terisi semua ya. Kalaupun ini tidak diisi juga nggak apa-apa ya. Kalaupun ini mau nggak diisi, di bagian plat nomornya juga tidak apa-apa ya. Tapi ini biasanya kalau untuk kepentingan servis kita tunjukkan ke pelanggan, biasanya diisi dengan plat nomor mobilnya, supaya apa itu menjadi identitas bahwa benar-benar yang kita uji adalah milik dari pelanggan itu sendiri ya. Nah setelah kita memasukkan plat nomor, langsung kita lakukan proses print dengan cara menekan tombol print ini sekali lagi. Nah ini. Dan di sini bisa kita lihat kertasnya langsung keluar. Nah, ini ya. Nah, kita tarik ke atas untuk menyobek. Nah, ini bisa kita lihat hasil pembacaan emisi gas analyzer pada mobil yang kita gunakan ini. Nah, bagaimana untuk menentukan hasilnya bagus atau tidak ya? Ini bisa kita lihat di sini. Di sini saya punya tabel. Nah, ini sudah disiapkan tabel data emisi gas buang di area kota Semarang ya. Soalnya kenapa? Karena standar emisi gas buang yang ada di masing-masing kota itu sebetulnya itu berbeda-beda, yaitu karena dipengaruhi oleh tingkat kualitas udara dari masing-masing kota tersebut. Nah, itulah bagaimana cara menggunakan emisi gas analyzer. Nah, setelah kita menggunakan ini, kita tentunya wajib merapikan kembali ya, dan mematikannya kembali dengan cara mencabut probe dari knalpot. Kita taruh di tempatnya, dan ini di kondisi ready lagi ya. Pastikan dalam kondisi ready kalau tidak digunakan. Nah, kalau cuman cukup sekali kita menggunakan, langsung kita matikan saja dengan menekan tombol power pada bagian belakang ini ya. Nah ini bisa kita lihat langsung mati. Jangan lupa mencabut stop kontak ya. Kita rapikan kembali dan kita matikan mesin kendaraannya. Nah cukup sekian video kali ini dari saya mengenai sedikit penjelasan mengenai bagaimana melakukan pengecekan emisi gas buang pada sebuah kendaraan ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada saran atau komen atau apapun yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian, salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.